Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam akuntansi. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah kelas 12 SMK atau MAK. Untuk materi yang pertama adalah akuntansi aset lancar satuan kerja (KAS), piutang, dan persediaan. Kemudian, untuk kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis transaksi akuntansi pendapatan Satker dan akuntansi pendapatan desa kelurahan. Untuk 4.10 melakukan pencatatan akuntansi aset Satker dan akuntansi aset desa kelurahan. 3 ini untuk pengetahuan dan 4 ini untuk keterampilan. Tujuan pembelajarannya untuk menjelaskan penyajian dan pengungkapan akuntansi tuntutan pembendaharaan. Selanjutnya, topik pembahasannya adalah piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi, di mana penyajian dan pengungkapan melalui akuntansi tuntutan pembendaharaan dalam bentuk jurnal. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada studi kasus. Berdasarkan pemeriksaan KAS atas pendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 19 Mei 2018, ditemukan adanya selisih KAS dengan catatan di buku KAS umum sebesar 54 juta. Laporan hasil pemeriksaan selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP 2K). Bendahara bersedia mendandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) sehingga yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Oke, intinya untuk studi kasus ini diketahuinya tanggal 19 Mei 2018 ada selisih kas sebesar 54 juta. Nah, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetor secara tunai. Jadi, tanggal 19 Mei jadi selisih kas sebesar 54 juta dan bendaharanya wajib untuk menyetorkan secara tunai. Mengganti bagaimana untuk jawabannya? Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Ada 3 jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mengakui adanya selisih kas seperti jurnal pada umumnya. Ada tanggal uraian, debit, dan juga kredit. Jangan lupa untuk menuliskan tahun dan juga tanggal dan bulan. Jurnal yang pertama untuk mengakui adanya selisih kas. Di sini dikatakan bahwa selisih kasnya merupakan selisih kredit. Dari mana kamu tahu? Ya karena bendaharanya harus mengganti kerugian. Berarti kasnya berkurang. Kalau kas berkurang pasti adanya di sebelah kredit. Kuncinya kas di bendahara pengeluaran dan debitnya yaitu aset lainnya. Jadi jurnal yang pertama untuk mengakui adanya selisih kas, jurnalnya adalah aset lainnya di debit sebesar 54 juta dan kas pada bendahara pengeluaran di kredit sebesar 54 juta. Yang kedua, untuk pengakuan piutang tuntutan pembendaharaan. Kalau dikatakan pengakuan berarti otomatis yang pertama. Jurnal yang pertama, aset lainnya kan di debit. Nah, untuk diakui berarti yang di debit kita ganti menjadi kredit. Berarti kasusnya adalah bendahara memiliki utang atau kewajiban ke negara atau daerah. Nah,
Negara atau daerah memiliki piutang ke bendahara. Kadar itu disebutnya piutang tuntutan pembendaharaan di debit sebesar 54 juta dan aset lainnya di kredit sebesar 54 juta. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas. Ingat ya, jadi yang awalnya diakui adanya selisih kas, kemudian pengakuan, setelah itu penerimaan. Nah, penerimaan di sini tinggal kalian yang awalnya piutangnya di sebelah debit, kemudian di jurnal ini piutangnya kalian kreditkan. Kan di sini kasnya bertambah. Ada kata penerimaan. Dan kalau menerima selisih kas berarti otomatis kasnya bertambah. Kas bertambah ada di sebelah debit. Jadi kalau untuk piutangnya ditanya awalnya ada di sebelah debit, setelah diterima uangnya berpindah jadi sebelah kredit. Ya, jadi untuk jurnal yang ketiga adalah kas pada bendahara pengeluaran sebesar 54 juta di debit dan piutang tuntutan pembendaharaan sebesar 54 juta di kredit. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum.